Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yugo. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Mekatronika semester 2. Nah, saya akan membuat video tutorial tentang pemrograman C#. Video yang saya buat adalah tentang parsing data. Kita langsung saja. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi untuk membuat pengkodingan dari program C#. Saya menggunakan Subdevelop. Kita langsung saja buka Subdevelop. Ya, ini adalah tampilan awal dari Subdevelop. Dan program yang telah saya buat, saya beri nama parsing data. Untuk membuat program baru dengan Subdevelop harus membuat new solution terlebih dahulu. Ya, ini tampilan dari new project. Kemudian kita membuat nama, kemudian kita pilih Windows Application, kemudian create. Kita akan membuka program yang telah saya buat. Ya, ini adalah contoh program parsing data yang saya buat. Ini source-nya berupa pengkodingan yang telah saya buat. Kita lihat desainnya. Ini adalah desain dari aplikasi parsing data yang saya buat. Di desain ini saya menggunakan beberapa tools dari Windows Home. Ini Windows Home. Kemudian dari tools ini saya mengedit menggunakan property. Klik F4 untuk menggunakan property. Saya menggunakan label. Ini label dan berupa tulisan itu label. Kemudian saya menggunakan text box. Ini text box itu untuk input atau keluaran. Kemudian saya menggunakan group box untuk mengelompokkan dari data-data ini. Kemudian saya menggunakan satu button dan saya menggunakan satu timer. Timer ini digunakan untuk membuat tulisan berjalan. Kemudian saya edit tools ini dari property seperti ini. Contohnya saya rubah teksnya menjadi parsing data. Kemudian ini text box saya rubah namanya menjadi input. Oke, kita langsung saja ke pengkodean. Saya akan menjelaskan dari coding yang telah saya buat. Yang pertama adalah private string str sama dengan ini adalah inputnya. Ini dia. Ini adalah program tugas yang saya buat. Ini adalah untuk input. Saya menggunakan tipe data berupa string karena ini adalah berupa karakter. Kemudian saya menggunakan variabel str agar lebih mudah untuk diingat. Kemudian saya menggunakan private int sr. Ini adalah tipe data berupa integer.
kemudian variabel sr, dan 2 ini adalah untuk 2 byte. 2 byte itu untuk memasukkan data dari source port dan destination port. Dia memiliki 2 kegunaan itu dari sini, yaitu 2 byte menunjukkan source port dan diikuti 2 byte destination address atau destination port. Kemudian int integer data sama dengan 15. Ini data berupa 15 byte yang akan saya ambil dari string ini, yaitu halo apa kabar. Spasinya termasuk dalam 15 byte ini. Kemudian int trl itu untuk trial. Trial itu digunakan 4 byte. Kemudian integer cr itu untuk crc itu juga 4 byte. Kemudian helen itu 5 byte. Itu ada di sini. Ini untuk len 5 byte. Kemudian trailer 4 byte, crc 4 byte. Kemudian input.text sama dengan str. Input ini adalah ini text box yang saya beri nama input, akan memasukkan data dari str ini. Maka jika di running akan langsung keluar data dari str ini, str di atas. Oke, kita tunggu runningnya. Nah, ini dia akan langsung menampilkan data dari str ini atau karakter dari str ini, dari variabel str. Kemudian saya juga menggunakan metode atau fungsi yang akan dipanggil jika kita mengklik dari button ini. Jika kita mengklik button ini, maka akan memanggil dari fungsi di atasnya. Saya menggunakan tipe data string, kemudian variabel sr port sama dengan str.substring dalam kurung buka kurung 13,sr. Tipe data saya menggunakan tipe data string karena untuk karakter. Kemudian saya membuat variabel baru yang bernama srport untuk source port, kemudian sama dengan .str karena yang akan diambil datanya adalah data dari str. Kemudian substring itu untuk mengcopy data atau mengcopy karakter. Kemudian 13 ini adalah data atau byte dari yang ke-13, data yang ke-13 dimulai dari tanda bintang ini, kemudian berjalan ke kanan 13 karakter. Kemudian sr itu variabel dari private integer sr. Saya mengambil 2 data. Itu gunanya saya memasukkan sr agar data yang diambil hanya 2 data. Sama juga seperti string dsport sama dengan str.substring 15, sr ini 15 byte, 15 data berawal dari bintang. Kemudian sr 2 byte. Kemudian string dat itu untuk data sama dengan str.substring 22, dpa yaitu dari data ke urutan ke-22. Kemudian string trial sama dengan str.substring 37, trl. Kemudian string c sama dengan str.substring buka kurung 41, cr. Terakhir string hl sama dengan str.substring dalam buka kurung 17, hln. Kemudian ini adalah untuk
outputnya. Source.text sama dengan srport. Source ini adalah text box dari source port. Ini saya beri nama source. Di sini akan menampilkan hasil dari srport atau dari string srport ini. Dia akan menampilkan datanya atau hasil dari fungsi ini. Kemudian destinasi akan menampilkan hasil dari dsport. Kemudian data.text sama dengan dat akan menampilkan data ini. Trailer.text sama dengan trailer juga akan menampilkan data dari trial. Ini dia. Kemudian crc.text sama dengan C sama dengan C. Kemudian helen.text sama dengan hl. Ini adalah program untuk outputnya, untuk tampilannya. Kemudian void button ini untuk memanggil dari fungsi di atas. Kemudian saya menggunakan event berupa tulisan berjalan. Saya menggunakan main form load. Main form load itu dari ini, dari keseluruhan ini namanya adalah main form load. Kemudian saya masukkan kode timer 1. Ini adalah timer 1. .enable sama dengan true. Itu untuk membenarkan. Kemudian string kata sama dengan parsing data, yaitu string itu untuk karakter, kemudian variabel kata. Kemudian saya akan memasukkan data ini atau byte kata ini yang digunakan untuk tulisan berjalan. Kemudian int nilai awal sama dengan 0. Integer itu tipe data, kemudian nilai awal itu adalah variabel dan nilainya adalah 0. Nilai awalnya 0. Integer panjang sama dengan 0. Kemudian private void timer tick itu adalah dari sini. Jika kita mengklik 2 kali, maka akan langsung masuk ke sini. Kemudian panjang sama dengan convert to integer. Ini untuk mengconvert ke ini dari integer to integer 16. Buka kurung kata .length. Ini adalah length itu, program ini itu digunakan untuk memasukkan ke variabel panjang, untuk dikonvert ke variabel panjang dari kata, variabel kata. Kemudian kita menggunakan if itu jika nilai awal sama dengan panjang, nilai awal sama dengan 0. Kemudian label 1.text. Label 1 itu ini label 1 dia namanya. Label 1.text berupa teks kata .substring. Ini rumusnya, nilai awal, panjang kurang nilai awal. Kemudian nilai awal sama dengan nilai awal plus 1. Itu rumus untuk tulisan berjalannya. Kemudian langsung saja sobat, ini adalah tulisan berjalannya. Begini hasil runningnya. Kita langsung klik. Ini source spotnya. Source spot ini dari byte ke 13, satu data ke 13, kemudian menampilkan 2 byte. Ini data ke 13, 30, menampilkan 2 byte, hanya 2 saja, 30, 3 dan 0. Kemudian destination port data ke 15, kemudian hanya menampilkan 2 byte. Kemudian data ini dari byte ke 22 dan menampilkan 15 byte karakter. Kemudian trailer dari data ke
37 kemudian menampilkan 4 byte sama CRC, kemudian diikuti dengan halen. Semuanya ada di sini. Ini kita harus memisahkan source, port, destination, data, dan trailer. Ini sudah dipisahkan. Oke, demikian video tutorial saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.